Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita semua menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Layaklah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita yang selalu baru setiap hari. Dia Tuhan yang berjanji memelihara kehidupan kita hari demi hari. Mari kita memuji Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang, bahkan segala yang ada. Kita angkat pujian, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Tuhan yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepada bunga bakung di padang, Kau yang pelihara. Bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari Ku esok. bersyukur karena kasih setiamu Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Janganlah hendaknya kita khawatir akan hari esok, akan apa yang kita minum, kita makan, dan kita pakai. Sebab kita memiliki Bapa yang sanggup memelihara kehidupan kita. Bunga bakung di padang saja Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan beri makan. Terlebih lagi kita, ciptaannya yang mulia, yang berharap hanya kepadanya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Mari kembali kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepada Bunga bakung di taman Tuhan pelihara. bakung yang di
Biarlah kiranya pujian yang baru saja kita nyanyikan benar-benar kita imani bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab kita memiliki Bapa yang sanggup memelihara kehidupan kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan kita. Dia Bapa yang dahsyat, Bapa yang menciptakan segala yang ada, Bapa yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Layaklah Dia untuk kita sembah. Mari kita mengangkat pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Pikiranmu tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Saat ini, marilah kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang setia, sekalipun kita tidak setia kepadanya. Mungkin dalam kehidupan kita, terlebih di masa pandemi ini, mungkin kita menghadapi berbagai macam persoalan atau pencobaan. Mungkin kita berkekurangan. Mungkin kita dilanda sakit, penyakit. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita bertanya-tanya, besok aku akan makan apa? Atau besok aku akan menjadi apa? Besok aku akan bekerja di mana? Seperti apa nanti masa depanku? Banyak kekhawatiran yang timbul di dalam hati kita. Tapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Dia Tuhan yang mengetahui setiap kondisi kita. Dan Dialah yang ambil kendali atas apa yang kita alami. Segala sesuatunya yang terjadi, semuanya Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Kita tidak akan pernah dapat menyelami pikiran Tuhan. Dan setianya pun kita tidak akan pernah dapat mengukur. Biarlah hanya Dia Tuhan di dalam hidup kita. Serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Dan Dialah yang akan memimpin kehidupan kita. Mari kembali kita sembah Tuhan kita, satu-satunya Allah di hidup kita. Katakan kembali, kami menyembah Engkau Tuhan. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkaulah Allah bagi kami. Kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Dan setelah lagu ini berakhir, kami mengundang Bang Tri Awan untuk menyampaikan firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Kepada Bang Triawan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom, selamat pagi
Abang kakak dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ya Tuhan, kami masih boleh datang memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk abang kakak kami yang sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk memikirkan dan mengupayakan acara retreat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah mereka semua yang sudah terlibat untuk melaksanakan acara yang sangat baik ini. Dan kami saat ini mau belajar akan firman-Mu. Kiranya setiap pra-alumni boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Boleh disegarkan kerohaniannya. Supaya kami siap menghadapi segala tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Baik ketika kami belum menjadi alumni, maupun nantinya ketika kami sudah menjadi alumni. Tantangan, pergumulan, dan masalah tidak akan menjadi lenyap. Malah mungkin akan semakin berat. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kekuatan bagi jiwa kami, supaya kami kuat, supaya kami boleh setia mengiring Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, dan sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom, selamat pagi, abang kakak dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi firman pada acara kali ini. Nah, izinkan saya langsung berbagi slide ya. Slide saya sudah ada di buku acara, tetapi ada sedikit revisi ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa perbedaan ya. Jadi ini adalah slide yang terkini ya. Nah, kita akan belajar tentang kerohanian ya. Saya sengaja memberikan tema bukan hanya spirituality seperti yang diberikan oleh panitia ya. Tetapi saya menambahkan dengan true spirituality gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Karena sebetulnya di dunia ini kita menemukan ada begitu banyak macam kerohanian ya. Ada begitu banyak macam kerohanian ya. Tetapi kerohanian Kristen ya, kerohanian atau spiritualitas Kristen itu sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kerohanian-kerohanian yang lain gitu ya. Apa bedanya? Nah, nanti kita akan lihat sebentar lagi begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian khususnya yang pra-alumni begitu kan ya. Ya, yang alumni juga termasuk begitu ya. Ini pertanyaan bagi kita semua ya, termasuk bagi saya. Apa yang membuat kita sangat puas ya? Jadi ini pertanyaan penting ya, pertanyaan yang setiap orang ya, entah Kristen atau enggak Kristen itu harus bertanya ini ya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu mencari kepuasan hidup ya. Dan ketika kita tidak puas ya, maka kita akan menderita, kita akan sulit ya, kita akan susah ya. Nah, ada orang-orang yang apa? Yang mencari kepuasan hidup dari IP ya. Kalau dia dapat IPK rendah atau mungkin pas-pasan, dia tidak akan puas dalam hidupnya. Dia akan belajar mati-matian, bahkan mungkin dia tidak mau pelayanan. Misalnya dia tidak mau kelompok kecil, dia menjadi orang yang cuek, tidak mau membantu orang lain demi untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Dia belajar mati-matian ya. Kalau perlu dia belajar satu hari bukan cuma 24 jam, tapi 25 jam. Begitu ya istilahnya, karena saking tergila-gilanya dengan IPK yang tinggi begitu ya. Atau kalau ada orang yang mencari kepuasan dalam pekerjaan yang bagus ya, dia akan terus kejar. Ya, selama pekerjaannya nggak bagus, dia akan terus pindah-pindah kerja ya. Termasuk di sini yang saya maksud pekerjaan yang bagus ini juga berhubungan dengan uang yang banyak begitu ya. Atau punya kedudukan yang tinggi ya, termasuk juga punya pacar atau pasangan ya. Makanya ada orang-orang ya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan
yang sampai memutuskan untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa begitu? Karena mungkin kepuasannya itu terletak pada punya pacar atau bahkan punya pasangan, begitu ya. Dan ketika misalnya ternyata panggilan hidupnya adalah menjadi single misalnya, maka dia akan terus mencari kepuasan di dalam pasangan dan justru akhirnya apa? Hidupnya menjadi rusak, begitu ya. Apalagi kalau yang tadi yang saya katakan, karena menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan misalnya. Atau misalnya orang yang mencari kepuasan di dalam teman ya. Kalau punya teman diterima, diakui, dihargai ya, maka orang-orang seperti ini akan cenderung susah untuk mengatakan no, begitu ya. Karena apa? Jadi ikut-ikutan. Jadi mudah ikut arus. Jadi tidak bisa menolak. Kenapa? Supaya diterima, supaya diakui, supaya dihargai, supaya tidak ditolak ya. Nah, macam-macam ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita berbicara spiritualitas, sebetulnya apa spiritualitas itu? Spiritualitas itu adalah tentang what you love, ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan you are what you have. Kamu itu adalah apa yang kamu punya, ya. Tetapi sebetulnya, ya, sebetulnya yang lebih tepat itu bukan kita itu bukan siapa yang kita punya atau apa yang kita punya, ya. Tetapi kita itu adalah apa yang kita cintai, our deepest desire, ya. Apa keinginan terdalam kita? Dan keinginan terdalam kita itu berhubungan dengan satisfaction, kepuasan, ya. Karena yang bisa membuat kita puas itulah yang akan kita kejar habis-habisan, ya. Itulah cinta kita, gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman tahu cerita misalnya Romeo dan Juliet atau kisah-kisah percintaan yang lain ya. Pertanyaannya begini ya, kenapa ya kisah cinta itu selalu populer ya? Kenapa dari dulu, sekarang dan saya percaya sampai selama manusia itu ada, yang namanya kisah percintaan itu pasti akan selalu digemari, bukan cuma oleh orang muda, bahkan oleh orang-orang yang sudah tua ya. Kenapa? Karena kita adalah apa yang kita cintai ya. Dan kalau kita misalnya mencintai seseorang begitu ya, kita bahkan sampai rela mati mungkin demi orang itu. Begitu ya, kita rela mengarungi laut, mengarungi samudra, melakukan apapun demi untuk mendapatkan cinta kita karena itulah kepuasan kita yang terdalam, keinginan kita yang terdalam, ya. Jadi spiritualitas itu tentang what you love, ya, our deepest desire, ya. Jadi pertanyaan yang penting adalah di mana letak kepuasan kita. Di situ akan menentukan spiritualitas kita. Sekali lagi ya, di mana kita meletakkan kepuasan kita, disitulah akan menentukan spiritualitas kita. Ya, nah, jadi spiritualitas sekali lagi ini adalah berhubungan dengan apa yang kita rindukan, yang kita kejar dengan segala daya dan upaya kita, sadar atau nggak sadar. Ya. Bahkan kita rela mengorbankan banyak hal, misalnya demi untuk mendapatkan kepuasan atau kenikmatan itu. Ya, saya belum lama ini mendengar seseorang yang punya saudara kandung, ya, seseorang yang punya saudara kandung, di mana saudara kandungnya itu kecanduan narkoba. Ya, demi mendapatkan kepuasan dalam narkoba itu akhirnya dia jadi suka mencuri. Barang-barang di rumahnya dijual sampai orang tuanya marah, ya. Abangnya ini sampai marah sekali. Karena apa? Uang jadi hilang, barang-barang habis karena dipakai oleh adiknya ini untuk membeli narkoba. Kenapa? Karena menurut adiknya narkoba itulah yang akan membuat dia mengalami kepuasan, ya. Jadi dia bahkan mengorbankan harta orang tuanya, mengorbankan bahkan kehormatan orang tuanya. Itu, ya. Jadi kalau kita sudah cinta sesuatu, kalau kita sudah sangat cinta sesuatu, kalau kita menganggap satu itu yang akan membuat kita puas, kita bisa tidak peduli dengan apapun. Makanya kan ada kisah-kisah kawin lari begitu kan ya. Jadi ini juga mirip seperti itu ya, sudah nggak peduli dengan orang tua, nggak peduli dengan keluarga demi untuk mengejar apa yang dicintai itu ya. Dan itu sebabnya kenapa ya? Kenapa perintah tentang cinta ini, tentang kasih ini ya,
salah satunya dari Matius pasal 22 ini adalah merangkumkan semua firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Firman Tuhan yang saya taruh di sini ya, 3 ayat ini sebetulnya adalah rangkuman dari semua firman. Ini bukan cuma rangkuman dari 10 perintah Allah ya. Ini adalah rangkuman dari seluruh Alkitab kita. Ya. Dan rangkumannya itu apa? Itu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, bahkan di dalam bagian yang lain itu dikatakan sampai kekuatanmu gitu ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatikan ya, yang sama dengan itu ya. Jadi kata yang sama dan itu tuh maksudnya tuh bukan berarti yang kedua ini levelnya lebih rendah atau boleh diabaikan. Tidak, ya. Karena di dalam 1 Yohanes kan juga dikatakan kalau kita tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, ya. Jadi justru perintah yang kedua untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri itu adalah wujud nyata dari perintah yang pertama, ya. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita, harta kita, seksualitas kita, semua yang kita miliki, maka kita pasti akan mengasihi sesama. Ya, sesama itu ya termasuk orang tua kita, adik kita, abang kita, walaupun mungkin orang tua kita menjengkelkan, abang kita menjengkelkan, kakak kita menjengkelkan, ya, opung kita menjengkelkan, tulang kita menjengkelkan, kita tetap dipanggil untuk mengasihi seperti diri kita sendiri, ya. Nah, pertanyaannya adalah yang penting adalah kenapa sih perintah ini itu merangkumkan segala perintah, ya? Ya, kenapa? Ya, karena sekali lagi, kalau kita mengasihi Allah, benar-benar mengasihi Allah loh ya, nggak cuma sekedar mengasihi biasa-biasa saja, mengasihi 100%, ya, maka kita akan melakukan apapun demi Allah, ya, apapun demi Allah. Contohnya apa? Ya, contohnya orang seperti Abraham, ketika anak yang sangat dikasih, ya, Ishak, anak yang sangat dikasihinya itu diminta oleh Tuhan. Tuhan sengaja minta ya. Tuhan sengaja mau tahu kamu lebih mengasihi anakmu atau lebih mengasihi aku. Dan Abraham membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Allahnya daripada mengasihi Ishak. Dia bukan berarti tidak mengasihi Ishak, ya. Tetapi Abraham membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak. Makanya disebutkan Abraham itu adalah bapak orang beriman, ya. Perhatikan ya, iman tanpa kasih itu tidak ada iman, ya. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, kamu tidak akan bisa beriman kepada Allah, ya. Kamu juga tidak akan bisa berharap kepada Allah, ya. Jadi, teman-teman, kenapa ada banyak orang-orang Kristen yang terlibat dalam dosa? Misalnya contohnya, kita tahu di dalam masa di dalam masa pandemi ini ada seorang tokoh Kristen, ya, menteri lagi. Yang apa? Korupsi. Betul ya? Kita sudah tahu itu. Dan korupsi itu, yang dikorupsi itu uang bansos. Yang nilainya itu bukan sedikit. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan dirinya anti korupsi lalu menjadi korupsi? Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih ada orang-orang Kristen yang misalnya korupsi, yang misalnya terlibat pornografi, ya, yang melakukan free sex, atau yang gila uang, gila kerja, cari uang gila-gilaan, nggak mau pelayanan, nggak mau ngasih persembahan, pelit, dan macam-macam lagi yang lain. Karena mungkin dia lebih mencintai yang lain-lain itu, entah itu seks, entah itu uang, dan yang lain-lain, daripada dia mengasihi Allah. Ya, orang kalau mengasihi Allah, mentaati itu menjadi mudah. Saya ulangi, ya. Kalau kita mengasihi Allah, ketaatan itu bukan sesuatu yang sulit. Seperti kalau kita mengasihi pacar kita, ya. Kalau seorang cowok sangat mengasihi ceweknya, ya, sampai ceweknya itu diajak menikah, maka ceweknya mau minta apapun ya dia akan berusaha untuk memberi walaupun mungkin dia nggak punya, ya. Betul begitu kan, hai para cowok? Betul kan? Itu kan yang akan kamu lakukan kalau kamu betul-betul cinta mati. Bayangkan ya, cinta itu berhubungan dengan kematian. Makanya kan sampai cinta itu kan dikatakan lebih kuat dari maut, ya. Bahkan maut pun tidak bisa mengalahkan cinta. Itu cinta yang sejati ya. Kalau kamu cintamu nggak sejati ya kamu akan nyeleweng pasti dengan cewek-cewek yang lain. Hai para cowok gitu ya. Jadi kalau ada cowok di sini yang suka nyeleweng, bertobatlah ya. Bertobatlah hai kalian ya.
Dan cewek-cewek juga begitu ya. Kalau ada cewek-cewek yang suka nyeleweng-nyeleweng, bertobatlah kalian gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau kasih contoh satu hal tentang uang ya. Ada orang yang kepuasannya itu kalau mendapat gaji uang banyak. Sehingga kalau mau cari kerja atau pindah kerja, fokusnya adalah cari pekerjaan yang gajinya lebih besar. Makin besar, makin besar, dan makin besar. Boleh nggak cari pekerjaan seperti itu? Boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Nah, tapi jadi pertanyaannya begini, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah jadi kaya itu nggak masalah ya, karena banyak tokoh Alkitab juga disebutkan kaya. Salah satunya kan Abraham, salah satunya juga Ayub begitu kan ya. Nah, yang salah adalah kalau kita sekali lagi meletakkan kepuasan kita pada kekayaan. Kata meletakkan kepuasan kepada kekayaan itu adalah kita jadi cinta akan kekayaan itu, cinta akan uang ya. Sehingga kita tanpa kita sadari kita menyembah uang. Kita mungkin nggak menyembah berlutut sama uang, ya. Tetapi kita tanpa kita sadari kita telah apa? Kalau kita meletakkan kepuasan kita pada kekayaan, kita cinta akan uang, maka apa? Yang terjadi adalah kita akan dikuasai oleh uang, ya. Kita itu akan dikuasai oleh apa yang kita cintai. Betul ya? Kita dikuasai oleh apa yang kita cintai. Ya, jadi kalau yang kita cintai itu Allah, kita akan dikuasai oleh firman. Ya, tapi kalau kita mencintai uang, kita mencintai seks, kita akan dikuasai uang atau seks itu. Ya, dan orang-orang seperti ini yang mencintai uang biasanya apa? Kalau belum punya rumah yang kayak gini, dia akan berusaha terus kerja keras supaya bisa punya rumah kayak gini. Dan di sampingnya itu kalian perhatikan ya, ada 2 mobil mewah di situ, begitu kan ya. Kalau mobilnya masih satu pun rasanya belum puas hidup ini. Begitu ya. Jadi akan terus mengejar. Kalau perlu apa? Sudah punya rumah kayak gini, punya 2 mobil kayak gini, nanti beli rumah yang kedua, beli mobil yang ketiga, beli mobil yang keempat, dan seterusnya. Begitu ya. Akibatnya apa yang terjadi? Menumpuk kekayaan, ya, menumpuk rumah, tetapi bukan menjadi kaya di hadapan Tuhan seperti kata firman Tuhan. Ya, kita bisa menjadi kaya di hadapan orang, tetapi belum tentu kita kaya di hadapan Tuhan. Ya, kita mau pilih yang mana? Nah, teman-teman yang terkasih, pertanyaan penting pada pagi hari ini adalah, mungkinkah Tuhan memimpin kita untuk bekerja di tempat yang gajinya tidak seberapa? Ya, saya tidak tahu jawaban teman-teman ya. Saya tidak tahu jawaban kalian semua seperti apa. Saya tidak tahu. Sebenarnya saya pengen ada sedikit tanya jawab apa maksudnya itu kalian bisa jawab di kolom chat kayak gitu ya. Mungkinkah di tempat itu misalnya ada panggilan Allah yang Allah ingin untuk kita kerjakan di tempat yang gajinya nggak seberapa itu? Di tempat yang gajinya mungkin lebih rendah dari atau mungkin sama dengan tempat pekerjaan kita yang sebelumnya misalnya. Mungkin nggak seperti itu. Ada panggilan Allah. Nah, sekali lagi saya tidak tahu ya jawabannya teman-teman apa ya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya ada yang menjawab mungkin, ya kalau tidak mungkin sebentar lagi akan saya jawab ya. Tapi kalau jawabannya itu mungkin, pertanyaannya mau nggak kamu mengerjakan? Ya, mau nggak kamu mengerjakan? Nah, saya mau cerita tentang orang yang bernama Dr. Tigor Silaban yang belum lama ini masuk di koran-koran Indonesia, ya, dan telah meninggal dunia. Ya, siapakah Dr. Tigor Silaban ini? Ya, teman-teman tentu tahu dia adalah alumni Fakultas Kedokteran UI dan dia telah melayani di Papua sebelum dia meninggal dunia itu lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun. Ya, sejak dia lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ya. Dan dia membuat satu janji, ya, yang dimuat di mana-mana. Teman-teman bisa cari sendiri, ya. Kalau Tuhan meluluskan saya sebagai dokter di FKUI, saya berjanji kepada Tuhan. Bayangkan ya, ini dia janji kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati akal budi saya. Perhatikan, ini kan mirip sekali dengan yang Matius pasal 22 tadi, ya. Janji ini bagi saya itu seperti surat cintanya dia kepada Tuhan. Saya mau mencintai engkau Tuhan, ya, dengan surat apa, dengan janji ini. Dikatakan apa? Saya akan bekerja sebagai dokter di tempat yang jauh sekali dari Jakarta dan saya akan bekerja lebih banyak di daerah-daerah pedalaman. Tahu nggak kenapa dia punya janji seperti ini? Ya, nggak banyak orang punya janji seperti ini. Ya, dan mungkin ada juga yang akan tanya kepada saya, loh Kak, emangnya apa namanya kita nggak boleh ya? Apa namanya bekerja misalnya jadi dokter atau bekerja di kota-kota besar. Oh, bukan itu poinnya, ya. Bukan itu poinnya, teman-teman, ya.
teman-teman boleh kerja di kota besar itu enggak masalah selama itu panggilan Tuhan, ya. Selama itu panggilan Tuhan buat kamu, lakukan, taati. Ya, karena kan orang kan nggak cuma ada di pedalaman, orang juga ada di kota besar. Malah di kota besar jauh lebih banyak orangnya. Betul begitu kan ya? Nah, tetapi ini adalah panggilan dia, ya. Dia menangkap inilah panggilan dia, ya. Kenapa? Karena di kota besar biasanya sampai sekarang pun kami mohonkan untuk memberikan suara manisnya Pak Budi. Kita undang untuk ke podium untuk memberikan suara manis. Maaf, itu tadi suara panitia kah? Saya agak nggak terlalu dengar. Halo? Suara saya masih kedengaran kah? Kedengaran Bang, lanjut Bang. Oke. Maaf, itu tadi apa? Permintaan buat saya nggak terlalu dengar tadi. Bukan Bang, itu peserta baru masuk, jadi tidak langsung unmute Bang. Tidak Oh. langsung mute dia. Oke. Sorry. Saya pikir tadi itu ditujukan kepada saya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah panggilan dari Tuhan kepada Dr. Tigor Silaban ini, ya. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan memanggil seperti ini? Karena apa? Memang faktanya di kota-kota besar lebih mudah mencari dokter daripada di tempat-tempat pedalaman, ya. Sementara kan di pedalaman juga orang tetap bisa sakit kan, gitu ya. Dan dia juga mengatakan apa? Saya tidak akan pernah membuka praktek dokter swasta atau mandiri atau partikelir. Kenapa dia berpikir seperti ini? Karena dia mau fokus untuk melayani, ya. Bukan mau cari uang dan cari uang. Ya, saya tidak mengatakan loh, kalau begitu Kak, nggak boleh ya kita buka praktek dokter pribadi. Boleh-boleh aja kalau itu memang panggilanmu, karena kan itu juga bisa untuk kita pakai untuk melayani. Tetapi dia punya keyakinan bahwa inilah yang akan membuat dia bisa mengerjakan panggilan Tuhan itu. Dan dia juga mengatakan apa? Dia berjanji, saya tidak akan pernah meminta uang jasa kepada masyarakat, ya, atas pekerjaan dokter saya. Jadi dia tidak pernah minta. Semua pekerjaan yang dia lakukan dalam hubungan medis itu betul-betul dia lakukan dengan sukarela, ya, karena dia merasa dia sudah cukup mendapat gaji dari pemerintah, ya, dari pemerintah. Karena kan dia itu PNS, teman-teman, ya. Jadi inilah janji dokter Tigor Silaban ini. Ini adalah contoh spiritualitas yang melayani. Spiritualitas yang melayani itu spiritualitas yang berpusat kepada Allah dan panggilannya, ya. Dan inilah spiritualitas yang sejati, ya. Jadi teman-teman, ya, misalnya contohnya ya, saya akan bicara terus terang. Apa bedanya spiritualitas Kristen dengan spiritualitas misalnya seperti Islam atau spiritualitas orang Buddha, ya. Saya akan katakan terus terang ya, spiritualitas Muslim ataupun spiritualitas Buddha, ya, itu tidak sejati karena berfokus kepada diri sendiri, ya. Semua yang mereka lakukan pada ujungnya adalah untuk kepuasan, keselamatan, kebahagiaan diri mereka sendiri, ya. Tetapi kalau kekristenan itu beda, ya. Karena apa? Karena fokus kita itu benar-benar untuk Allah dan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri, ya. Itu bedanya spiritualitas yang palsu dan spiritualitas yang sejati, ya. Jadi teman-teman, dari situ saya akan masuk ke sini, ya. Kalau ada teman-teman yang misalnya fokusnya adalah mencari kepuasan, eksistensi diri, ya, mencari penerimaan diri, mencari pengakuan dari orang lain, misalnya, sehingga misalnya kita sibuk dengan medsos, cari kesibukan dalam berbagai kegiatan kepanitiaan. Jadi saya terlibat panitia ini itu, saya mau pelayanan ini itu sebetulnya bukan untuk melayani, tapi supaya saya diakui, saya diterima, ya. Sehingga akibatnya apa? Sangat sibuk, sehingga tidak punya waktu membangun relasi dengan Allah, mungkin juga tidak punya waktu untuk keluarganya. Alasannya saya sibuk, ya. Sangat sibuk di luar, sangat mungkin menjadi berkat di luar, tetapi di dalam rumah sendiri dia nggak jadi berkat, ya. Sehingga apa akibatnya? Orang yang mencari kepuasan, ya, di dalam penerimaan pengakuan orang lain mudah terpengaruh ikut-ikutan, ya. Misalnya kalau temannya merokok ya jadi ikut merokok, temannya judi jadi ikut judi, temannya miras jadi ikut miras, narkoba jadi ikut narkoba. Semua ini akan terjadi seperti itu, ya. Nah, teman-teman yang terkasih, Tim Keller
seorang pendeta yang bukunya banyak sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan apa? You are more sinful than you could dare imagine. Ya, artinya apa? Kita itu seringkali nggak sadar ya bahwa kita itu jauh lebih berdosa daripada yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya. Kita itu sangat berdosa sebetulnya. Cuma kita seringkali itu nggak sadar. Ya. Nah, tetapi juga dia mengatakan apa? You are more loved and accepted than you could ever dare hope. Artinya apa? Walaupun kita itu sangat berdosa, tetapi melalui kematian Kristus, kita itu sangat dikasihi, sangat diterima, lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan atau harapkan. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, salah satu ayat penting ya yang saya ingin bacakan adalah dari Roma 5 ayat 8 ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Kristus mati untuk kita tuh bukan ketika kita sudah baik, kita sudah kudus, kita sudah suci, tidak. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sebetulnya yang dimaksud dari kata-kata Tim Keller itu. Ya, kita tidak layak mendapat kasih itu. Ya, kalau ada cowok mencintai seorang cewek, mungkin karena cewek itu sangat cantik, mungkin karena cewek itu sangat ramah, mungkin karena cewek itu sangat baik sekali. Tetapi kenapa Allah begitu mengasihi kita? Kenapa Kristus sampai mati buat kita? Apakah kita sangat cantik, sangat ganteng, ya, sangat indah, sangat baik sehingga Allah terpesona kepada kita sampai Yesus mau mati untuk kita? Tidak, teman-teman. Kita itu bau busuk, kita itu kotor, najis, jelek. Ya, jelek bukan jelek rupa kita, jelek karena kita berdosa. Ya. Tetapi Kristus mengasihi kita. Inilah kasih yang tanpa syarat itu yang dinyatakan Allah kepada kita. Ya. Jadi teman-teman, spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang berdasarkan pada kasih dan penerimaan Allah yang begitu besar. Ya. Yang dinyatakan dengan kematian Kristus di kayu salib bagi orang berdosa yang sangat tidak layak. Dan inilah semestinya membuat kita tuh puas sehingga kita tidak lagi mencari penerimaan, pengakuan, penghargaan dari orang lain dan dari dunia, teman-teman. Ya. Jadi kalau di dalam hidup kita saat ini ada yang masih berusaha untuk mencari penerimaan dan kesenangan dari orang lain sehingga kita tidak bisa say no, ya. Kalau misalnya ya saya pernah punya adik KTB ya waktu saya masih di pelayanan di kota Salatiga. Sekarang saya kan tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi adik KTB saya itu adik kelompok kecil saya pernah cerita bagaimana teman-teman satu kosnya, teman-teman satu kos-kosan cowok ya, ngajak nonton film porno. Awalnya dia nggak tahu itu film apa begitu ya. Dia cuma diajak, ayo nonton rame-rame satu kos. Begitu dia duduk, dia lihat filmnya, wow ternyata ini film porno. Ya. Dan ketika itu dia cerita kepada saya, dia bergumul. Kalau dia keluar nanti dia dikira tidak dikira dia tidak setia kawan dengan yang lain-lain. Ya. Tapi kalau dia tidak keluar, terus dia mau ngapain? Masa dia terus mau nonton? Ya. Dan singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Dan gara-gara itulah dia dianggap, kamu ini sok suci lah, atau apalah macam-macam begitu. Dia diejek, dia dihina, dia dibully. Ya. Tetapi saya bersyukur punya adik kelompok kecil yang seperti ini. Ya. Karena dia belajar untuk apa? Tidak mencari penerimaan pengakuan dari manusia. Ya. Seringkali teman-teman, karena kita sudah mendapatkan penerimaan dari Allah, kita itu harus siap ya untuk tidak diterima oleh orang. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah penerimaan Allah sudah cukup buat kamu? Apakah kematian Kristus itu cukup buat kamu? Apakah itu membuat kamu puas? Kalau kamu tidak bisa puas dengan kasih dan penerimaan Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa puas oleh apapun. Saya ulangi kalimat saya. Ya. Kalau kamu tidak bisa belajar puas di dalam kasih dan penerimaan Kristus yang tidak bersyarat itu, kamu tidak akan pernah puas dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya. Teman-teman yang terkasih, kita belajar bekerja keras bukan untuk uang. Ya. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi apa?
spiritualitas yang sejati berdasarkan kitab suci adalah kita bekerja, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Inilah spiritualitas yang sejati. Ya, kita berbuat kebaikan buat sesama bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Kita berbuat kebaikan, kita berbuat kasih, bahkan kita berkorban untuk orang lain. Bahkan kita mengasihi musuh-musuh kita. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Jadi kita melakukan semua itu bukan supaya Allah memberkati kita. Bukan supaya Allah menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah dikasihi. Yesus sudah mati untuk kita. Ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, itulah perbedaan utama, perbedaan kunci. Spiritualitas yang sejati dengan spiritualitas dari agama-agama lain yang palsu itu. Ya, karena spiritualitas Kristen itu benar-benar berpusat kepada Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka sekarang kita betul-betul bisa mengasihi Allah. Bukan untuk mendapat kasihnya. Kita sudah mendapat dan kita sedang terus dikasih oleh Allah. Ya. Nah, teman-teman, mari kita membaca ya. Boleh satu orang membaca satu ayat ya. Ini kan ada banyak orang kan ya. Ini kan saya lihat tadi kan ada kira-kira 3.500 orang ya. Betul ya? Ini saya bercanda teman-teman ya. Jadi kalian boleh tertawa supaya kalian nggak tegang terus ya. Boleh ya membaca ya. Matius 6 mulai ayat 25 sampai 33. Satu orang satu ayat. Siapapun boleh membaca silakan ya. Oke. Boleh ya kita mulai. 1, 2, 3 silakan. Mulai ayat 25. Silakan. Satu orang satu ayat saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, silakan dilanjutkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Silakan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak tapi surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya nggak apa-apa, teruskan aja nggak apa-apa. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih ya. Jadi teman-teman, abang kakak yang terkasih, mengapa orang percaya itu tidak boleh khawatir ya, atau lebih tepatnya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran ya. Jadi khawatir itu boleh gitu ya, tetapi jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran sehingga itu melumpuhkan kita ya. Jadi akibatnya apa? Kalau kita dikuasai kekhawatiran, kita mungkin bisa kurang bersyukur ya. Jadi mungkin kita sudah punya mobil, tetapi karena kita khawatir, aduh mobil ini sudah tua atau bagaimana, sehingga kita nggak bisa bersyukur. Misalnya begitu.
Punya rumah, kita lihat teman kita punya rumah 2, kita rumah masih 1, kita mungkin jadi khawatir, ya. Jadi akibatnya kita jadi kurang bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita mungkin jadi egois, kita mungkin jadi kurang bersekutu dengan Allah, kita jadi kurang melayani Allah dan sesama. Kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran karena hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup memang butuh makanan, ya. Tetapi hidup itu bukan hanya terutama soal makan. Hidup itu lebih penting dari makanan. Dan hidup itu firman Tuhan katakan itu mestinya karena hidup itu lebih penting dari makanan, tidak boleh dihabiskan hanya untuk mencari atau mengejar kepuasan lidah, perut, dan kepuasan-kepuasan fisik yang lain. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Tubuh memang butuh pakaian, tetapi tubuh itu tidak butuh banyak pakaian. Tubuh juga tidak butuh pakaian berharga jutaan rupiah. Ya, justru bagaimana kita menggunakan hidup kita itu jauh lebih penting daripada yang kita kenakan. Ya, percuma kita pakai jas, percuma kita pakai baju harga jutaan rupiah, tetapi apa? Tetapi kata-kata kita kotor. Ya, tetapi kita pelit, kita nggak suka menolong orang lain. Buat apa kita punya segala sesuatu? Ya. Kenapa kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran? Firman Tuhan melanjutkan karena Bapa memelihara burung-burung di udara. Ya. Burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan. Ya. Sementara kita ini kan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Burung kan tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi itu dipelihara oleh Tuhan. Burung kan nggak pernah menanam kan, nggak pernah menabur, nggak pernah menyiram. Pernah ketemu burung punya sawah begitu, terus menanam padi, burung begitu pernah punya lihat burung mencangkul begitu, ya bercocok tanam pernah, ya nggak pernah kan? Tapi burung itu dipelihara oleh Tuhan. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa melihat burung kan, ya. Kita juga demikian, ya. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita percaya bahwa Allah Bapa kita mau dan berkuasa untuk memelihara kita. Allah bukan cuma mau ya, tetapi Allah berkuasa memelihara kita. Apalagi kan kita jauh melebihi burung-burung, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan bahkan Kristus sudah mati menebus kita. Ya, ingat ya, Kristus itu mati menebus kita. Itu artinya kita begitu dikasih. Ya. Jadi itu yang membuat kita harusnya tidak dikuasai kekhawatiran. Matius juga bahkan menambahkan apa? Kalau Bapa juga mendandani rumput di ladang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, Bapa juga pasti akan mendandani kita. Yang menarik sampai dikatakan Salomo, ya. Salomo itu kan raja besar. Raja yang dikenal sangat kaya, ya. Maksudnya kaya betul-betul uangnya banyak dan juga penuh dengan hikmat ya sehingga dia bisa menulis Amsal, pengkhotbah begitu ya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan Salomo dalam kemegahannya ya, kemegahannya itu sampai apa? Itu tidak bisa menyamai bunga bakung ya. Padahal bunga bakung itu dikatakan hari ini ada, dia besok layu lalu dibuang ke dalam api ya. Itu tidak bisa menyamai ya keindahan bunga itu. Pertanyaannya, apakah kita kurang percaya? Ataukah kita percaya kepada Tuhan? Kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Ya, karena kita bukan orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kita tahu mengerti bahwa kita membutuhkan semua itu. Ya, Bapa tahu kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian. Bapa tahu. Ya. Justru karena itu jangan kita mengejar semua itu sebagai sumber kepuasan kita. Seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Kenapa? Ya, apa sih hubungannya kepuasan dan kekhawatiran? Ya. Karena biasanya yang paling kita khawatirkan itu biasanya itulah yang menjadi sumber kepuasan kita. Ya. Dan kalau itu belum kita dapatkan, kita akan terus-menerus khawatir. Ya. Prinsipnya, waktu kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, mungkin kita butuh pasangan hidup. Ya. Waktu kita merasa kita butuh penerimaan, pengakuan, teman yang mengerti kita. Semua itu mestinya membuat kita itu mencari Allah.
Kenapa harus mencari Allah? Karena Allah itu yang berjanji akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah satu-satunya dapat membuat kita puas dengan kepuasan yang sejati, kepuasan yang kekal. Ya, kepuasan yang sejati itu kepuasan yang kekal, bukan kepuasan yang temporary, kepuasan yang cuma sesaat. Teman-teman yang terkasih, semua kepuasan di dunia ini tuh sementara. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada di sini yang nggak setuju dengan kalimat saya, begitu kan ya? Kalau punya HP, ya punya HP baru, benar nggak kepuasan sementara? Benar kan? Ya, nanti lama-lama kan HP itu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah akan menjadi HP lama. Ya, dan semakin kita merasa lama, karena apa? Karena tiap saat muncul HP-HP baru. Ya, sehingga HP kita yang tadinya itu baru membuat kita jadi nggak puas. Ya, itu menunjukkan kepuasan punya HP baru itu cuma temporary, sementara. Ya, coba punya pacar, ya, punya pacar. Awal-awal punya pacar pasti puas, pasti senang, ya. Tapi apa? Nanti kalau pacarnya sudah mulai marah-marah, ya, sudah mulai nggak sesuai dengan yang kita harapkan, akibatnya apa? Kita bisa merasa nggak puas. Demikian juga kalau punya istri atau punya suami. Sorry ya, di sini saya cuma tulis istri, bukan berarti suami tidak ya. Ya, sama saja begitu kan ya. Jadi kita awal-awal menikah sangat puas, sangat senang dengan suami kita atau istri kita. Tapi kita lihat berapa banyak pasangan yang bercerai. Ya, nggak peduli. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kepuasan di dunia ini sementara. Punya istri, punya suami, sementara. Ya. Dan yang pasti, kalau seperti miras, narkoba, pornografi, itu bahkan menipu. Ya, itu kepuasan yang nggak cuma sementara, itu kepuasan yang menipu. Ya, kenapa saya katakan menipu? Karena sesungguhnya miras narkoba itu akan merusak, kepuasan yang menghancurkan kita. Ya, dan kita akan diperbudak oleh hal-hal yang kita kejar sebagai sumber kepuasan. Ya, sekali lagi, kalau kita mengejar kepuasan di dalam uang, kita akan diperbudak uang. Kalau kita mengejar kepuasan di dalam kekuasaan, kita akan diperbudak oleh kekuasaan. Kalau kita mengejar kepuasan dalam seks, kita akan diperbudak oleh seks itu sendiri. Ya, satu-satunya, ya, satu-satunya kepuasan yang tidak akan memperbudak kita, yang justru membuat kita mengalami the true freedom, kebebasan yang sejati itu cuma kepuasan di dalam Kristus. Ya, kalau kita meletakkan kepuasan kita benar-benar di dalam Kristus, kamu akan mengalami, kita semua akan mengalami kebebasan yang sejati. Ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang kepuasan di dalam Allah, memang kepuasan di dalam Allah membuat kita mengalami the true freedom, kebebasan yang sejati. Tetapi bukan berarti kepuasan di dalam Allah itu tidak ada penderitaan. Ya, bukan berarti begitu. Ya. Kalau kita mencari kepuasan di dalam Allah, bukan berarti kita akan bebas dari penderitaan. Ya. The true freedom, kebebasan yang sejati itu bukan berarti bebas dari penderitaan. Ya, saya ulangi sekali lagi, kebebasan di dalam Kristus itu bukan berarti kebebasan dari penderitaan. Tidak, teman-teman. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya udah jelas. Ayub dikatakan orang yang paling saleh di sebelah timur. Ya, tetapi justru mengalami penderitaan yang sangat berat karena dalam satu hari hartanya habis dan 10 anaknya mati. Ya. Yusuf, ya, walaupun dikatakan di Kejadian pasal 39, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf benar-benar disertai oleh Tuhan. Tetapi apa? Tetap dia akhirnya apa? Harus masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar dan kemudian dilupakan oleh juru minum raja. Padahal kan juru minum raja itu sudah dikasih pesan. Kalau kamu keluar, ya, kan dia kan punya mimpi. Yusuf menafsirkan mimpi juru minum raja itu. Kalau kamu nanti keluar, kamu jangan lupa sama aku ya. Tetapi juru minum raja itu akhirnya lupa sama Yusuf. Sampai akhirnya raja punya mimpi. Ya, akan datangnya 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Dan akhirnya barulah dia ingat kepada Yusuf. Ya. Daniel dikatakan orang yang tidak punya cacat celah. Orang yang sangat berintegritas. Tetap harus masuk ke gua singa. Ya. Paulus,
Kita semua tidak ragu dengan kesalehan Paulus. Ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah orang yang kenyang dengan penderitaan karena dia keluar masuk penjara. Dipukuli, mengalami kapal karam, dan macam-macam lagi yang lain. Orang-orang Yahudi yang terus berusaha membunuh dia. Dan sudah pasti Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Tuhan sendiri, ya, dia sendiri adalah Allah, tetapi dia rela meninggalkan semua kenyamanannya di dalam kerajaan sorga. Dia datang ke dunia, justru apa? Justru mengalami banyak penderitaan, disangkali, difitnah, ya, diludahi, ditampar, dipukuli, dan sampai akhirnya ditelanjangi dan dipakukan di kayu salib. Dan semua itu dia lakukan karena dia begitu mengasihi kita. Orang-orang yang sangat tidak pantas ini untuk menerima kasih. Jadi teman-teman, penderitaan atau krisis di dalam bidang keuangan, kesehatan, studi, pekerjaan, termasuk dalam masa-masa pandemi ini. Ya, saya cuma mau katakan ya, memang dalam masa pandemi ini kita merasa penderitaan di dunia ini makin berat. Tetapi saya mau katakan, sebelum pandemi ini datang, dan nanti setelah pandemi ini selesai, jangan pernah berpikir penderitaan itu tidak datang. Ya, penderitaan itu akan tetap ada. Kematian tetap ada. Cuma caranya beda. Dan apa? Dan tidak terus diekspos angkanya seperti sekarang. Kalau sekarang kan rasanya semua menderita, kenapa? Karena angkanya dihitung berapa yang sakit, berapa menderita. Ya, tahu nggak berapa yang sakit karena kanker, berapa yang sakit karena TB, TBC, karena gizi buruk? Itu masalah nggak dihitung, nggak diakumulasi. Coba kalau itu semua dihitung, diakumulasi selama bertahun-tahun, kita semua mungkin akan semakin stres, ya. Jadi coba kalau ya, apa yang menderita karena pandemi ini, yang sakit atau itu nggak dihitung, kita nggak akan merasa ini terlalu susah sebetulnya. Ya, saya tidak mengatakan pandemi ini saya tidak mengatakan pandemi untuk meremehkan pandemi ini, bukan itu maksud saya. Tapi saya cuma mau katakan jangan kita di sini merasa apa, ya, jangan merasa kita ini lebih menderita dari orang-orang pendahulu kita. Tadi saya senang, saya lupa tadi Bang siapa tadi yang kasih kata sambutan, pernah mengalami masa-masa sulit, krisis moneter tahun 98. Itu juga masa sulit dan saya ada pada waktu itu. Ya. Kalian rata-rata yang belum ada, bahkan mungkin kalian belum pada lahir. Ya, krisis moneter. Setiap zaman itu punya kesusahannya sendiri, ya. Poin saya yang saya mau katakan apa? Jangan merasa diri susah, ya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Merasa, wah, abang lebih enak ya dari saya. Dulu abang nggak susah cari pekerjaan, sekarang saya pandemi, saya susah cari pekerjaan. Jangan berpikir seperti itu, teman-teman. Itu spiritualitas yang keliru. Kamu sudah kemakan tipu muslihat setan. Sehingga nggak bisa melihat Tuhan yang tetap berotoritas, berdaulat di dalam masa-masa sulit ini. Ya. Jadi semua krisis yang kita alami, ya, entah itu keuangan, kesehatan, studi, atau juga mungkin menjadi sulit untuk masa pekerjaan. Kalian tahu nggak ya? Memang banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi juga banyak pekerjaan baru yang muncul. Sadar nggak itu? Banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Masih banyak loh lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Sadar nggak itu? Ya. Jadi jangan nanti terlalu mengasihani diri sendiri. Penderitaan atau krisis itu menolong apa? Menolong kita menyadari we are weak and fragile. Kita itu lemah, kita itu rapuh. Ya. Supaya penderitaan krisis itu menolong kita apa? Belajar depend on God, bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada IP kita, kekuatan kita, kekayaan kita, jangan. Ya. Dan penderitaan atau krisis ini menolong kita apa? Menolong kita menyadari life is very short. Hidup kita itu sangat singkat. Karena hidup kita tuh singkat. Mari jangan mencari kekayaan, jangan mencari seperti yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Dan apa? Penderitaan atau krisis itu juga menolong kita menyadarkan apa? Sebetulnya di dunia ini nggak ada yang benar-benar bisa memuaskan kita kecuali God Himself. Hanya Tuhanlah sumber kepuasan kita satu-satunya. Ya.
Dan Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya percaya kita semua dipanggil sesuai rencana Allah. Saya percaya kita semua dikasih oleh Allah. Dan saya percaya Allah sedang turut bekerja dalam semua kesulitan penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud di sini? Kalau kita membaca ayat 29, kebaikan yang dimaksud adalah supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Penderitaan itu dipakai Tuhan. Kristus dipakai Tuhan untuk menolong kita bertumbuh makin serupa Kristus. Makin serupa Kristus itu artinya apa? Makin melekat kepada Bapa. Ya, makin menaruh kepuasan kita itu di dalam Allah Bapa kita. Ya. Teman-teman yang terkasih, abang kakak yang terkasih, Tim Keller, saya kutip lagi kata-katanya karena ini bagus sekali ya. Saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kristus itu menderita, ya. Kristus itu menderita bukan supaya kita tidak menderita. Saya ulangi kalimat saya ya. Kristus menderita bagi kita bukan supaya kita tidak menderita. Kristus menderita bagi kita supaya ketika kita menderita, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan, krisis, itu adalah so that you will become like Him. Supaya kamu menjadi makin serupa dengan Kristus. Ya. Supaya kita makin love like Jesus. Mengasihi seperti Yesus. Jadi kalau sampai sekarang kamu masih punya orang-orang sulit yang kamu susah kasihi, bertobatlah. Karena kita semua ini adalah orang-orang sulit bagi Yesus. Tetapi Yesus tetap mengasihi kita dengan berdoa apa? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah orang-orang yang menyulitkan kita, yang mungkin mensalah tafsir kita atau membuli kita atau memanfaatkan kita, bukankah mereka juga perlu kita doakan seperti itu? Bapak ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Supaya kita apa? Menjadi seperti Kristus artinya kita care like Jesus, be selfless like Jesus, forgive like Jesus. Encourage like Jesus. Serve like Jesus. Be patient like Jesus. Supaya kita benar-benar makin serupa dengan Kristus. Jadi teman-teman, abang kakak, spiritualitas itu berhubungan dengan kepuasan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita paling puas? Seharusnya adalah Allah. Seharusnya bertumbuh makin serupa Kristus. Ya, seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itulah harusnya yang menjadi sumber kepuasan kita. Ya. Dan bila Allah adalah sumber kepuasan kita terdalam, maka kita akan mencari dahulu memprioritaskan kerajaan Allah kebenarannya. Ya. Banyak orang berpikir, saya mau cari uang dulu, baru nanti saya melayani Tuhan. Keliru kamu teman-teman. Ya. Saya dalam masa pandemi ini, saya menemukan ada banyak orang muda, bahkan sudah punya pacar, nggak jadi menikah. Karena apa? Pacarnya kena COVID, meninggal dunia. Itu nggak cuma 1-2 kasus. Ya. Sampai saya juga menghadiri ibadah-ibadah penghiburannya secara online. Nggak jadi menikah. Ya. Karena apa? Meninggal, padahal masih muda. Teman-teman, kalau kita benar-benar meletakkan kepuasan kita di dalam Tuhan, kita akan fokus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan mencari uang yang banyak, baru nanti saya pelayanan. Bukan mencari uang yang banyak, baru nanti saya nolong pelayanan, nolong adik-adik saya. Tidak, teman-teman. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu lakukan sekarang. Now. Jangan ditunda-tunda. Ya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah firman Tuhan katakan, maka apa yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan, Tuhan akan sanggup menambahkan kepada kita. Artinya apa? Prinsipnya adalah kecukupan dari kebutuhan kita itu bukan karena kita mengejarnya habis-habisan. Itu bukan berarti kita tidak butuh bekerja keras, bukan itu maksud saya. Ya. Tetapi kita bisa cukup kebutuhan-kebutuhan kita makan, pakaian, dan yang lain, itu bukan karena kita mengejarnya habis-habisan. Ya, tetapi karena Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita benar-benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, kecukupan itu dari Bapa. Kita akan dicukupkan oleh Bapa. Kita diselamatkan oleh anugerah.
Tapi kita juga hidup oleh anugerah Allah. Ya. Dan karena hidup kita saat ini itu adalah anugerah Allah, Allah itu pasti memelihara kita. Maka respon kita seharusnya adalah mengejar, memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Di dalam kebergantungan penuh kepada Allah. Ya. Jadi spiritualitas yang benar adalah memiliki fokus yang benar, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, bahwa hidup itu adalah anugerah Allah. Kita studi, kita bekerja, bukan untuk diri kita sendiri. Studi dan bekerja itu adalah untuk mengerjakan panggilan Allah. Dan panggilan Allah itu ada dua mandat, yaitu mandat budaya, bagaimana kita menghadirkan shalom, kesejahteraan, kemajuan dalam bidang-bidang sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan fokus studi kita. Misalnya kalau pendidikan ya pendidikan, kalau teknik ya teknik, ekonomi, pertanian, misalnya seperti itu ya. Dan mandat Injil ya, karena masih banyak suku terabekan, masih banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus ya. Itu dua panggilan setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan itu punya dua mandat ini untuk membawa shalom, membawa kesejahteraan, dan untuk mengerjakan amanat agung, menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus. Ya. Pertanyaan yang penting adalah, apakah engkau sudah tahu apa panggilan hidupmu? Ya. Apakah kamu sudah tahu panggilan hidupmu apa secara spesifik? Bagaimana panggilan Tuhan untuk kamu mengerjakan dui mandat itu? Setiap panggilan pasti untuk mengerjakan dui mandat itu, mandat ganda itu, apapun panggilanmu. Ya. Dan jangan lupa, kita juga punya panggilan untuk terus memuridkan mahasiswa. Makanya saya senang ya dengan Yayasan Politeknik ini ya. Karena ini sangat baik. Ini menunjukkan kakak-kakak alumni, abang kakak alumni itu sangat peduli dengan kalian. Dan kalian juga harus seperti itu nanti kalau kalian sudah jadi alumni. Terus memuridkan mahasiswa, terus mendoakan, terus mendukung mahasiswa. Karena student today, leader tomorrow. Ya. Jadi kalau bisa tetaplah memuridkan. Paling tidak 2-3 orang. Ya. Kalau dulu, kalau pindah, misalnya keluar dari Medan, kalian mungkin sudah nggak bisa memuridkan. Sekarang karena kita sudah terbiasa online, pemuridan bisa dilakukan dari manapun. Bahkan kamu pindah ke luar negeri pun, kamu tetap bisa memimpin kelompok kecil, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ada alumni. Ya, saya katakan jangan sampai ada alumni. Dan di sisi yang lain, hal-hal seperti ini juga yang membuat saya akhirnya memutuskan selesai dari pelayanan di Perkantas yang saya sudah kerjakan selama 23 tahun, 8 bulan. Dan sekarang saya melayani di suatu lembaga misi, ya, lembaga misi yang bernama BPLB atau istilahnya di dalam internasionalnya itu OMF. Ya. Lembaga misi yang didirikan oleh Hudson Taylor pada tahun 1865 ya di China pada waktu itu, ya. Jadi teman-teman yang terkasih, sebagai penutup, apa yang kamu kejar mati-matian selama ini? Apa yang menjadi sumber kepuasanmu? Apakah Allah sumber kepuasanmu? Apakah mengejar pertumbuhan makin seperti Kristus? Kau kejar mati-matian? Apakah mengerjakan panggilan Allah? Ya, kalau kamu belum tahu panggilan Allah ya dicari tahu, tanya sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan biarkan hidupmu mengalir begitu saja tanpa kamu mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau ada yang menjawab sumber kepuasan saya adalah uang atau seks atau kekuasaan, ya, atau kedudukan yang tinggi, atau yang lain-lain, kehormatan, atau bahkan keluargamu sendiri, sebagai hamba Tuhan, saya katakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. COVID ini mengingatkan hidup kita, masa pandemi ini, dengan adanya COVID ini, membuat kita semua harus serius berpikir. Hidup kita sangat short. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita bisa tidak mati karena COVID, tapi kita bisa mati dengan cara yang lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah menaruh kepuasan kita di dalam Kristus? Ya. Dan kalau ada di sini yang saat ini mengikuti acara ini atau menonton acara ini, ya, belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bertobatlah, serahkan hidupmu kepada Kristus. Karena Kristus bukan cuma Tuhan, Kristus bukan cuma Juru Selamat. Kristus adalah sumber kepuasan kita yang sejati, yang kekal. Dan tidak ada kepuasan yang lain di luar Kristus.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya setiap kami anak-anak-Mu sungguh boleh mencari kepuasan hanya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah ada kepuasan yang sejati. Kepuasan yang tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan. Kepuasan yang akan terus membuat kami bertumbuh, makin dewasa, makin menghasilkan buah roh, makin menjadi berkat bagi sesama, dan membuat hidup kami menjadi hidup yang bermakna, karena kami hidup untuk Allah, bukan untuk diri kami sendiri, bukan semata-mata untuk keluarga kami, dan lebih-lebih bukan untuk dosa. Terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu di sini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bang Triawan yang telah menaburkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman yang baru saja kita dengarkan, yang mengingatkan kita bahwa pencapaian tertinggi dalam hidup kita orang-orang percaya adalah ketika kita bisa menjadi berkat. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita, biarlah kiranya kita tetap memuliakan Tuhan. Dan satu hal yang perlu benar-benar kita imani, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita memiliki Bapa yang sanggup memelihara kita, yang Tuhan mau hanya kita datang kepadanya dengan segenap hati kita, menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaannya, dan Tuhanlah yang akan memelihara kita. Saat ini kita akan menutup ibadah kita di sesi yang pertama. Mari kita angkat pujian. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayat hampa dan pedih. Hatiku tersayat hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhan, ku korban-Mu, lenyapkan banggaku. Korban-Mu, lenyapkan banggaku. Rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji, insyaf kini taat setiap hari. Seperti lirik lagu dalam pujian ini, ku berjanji, insyaf kini taat setiap hari.
biarlah ini benar-benar menjadi komitmen kita. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh hidup kita. Jangan pernah berpikir, aku tidak layak. Seperti apapun kondisi kita, seperti apapun keberdosaan kita, Tuhan telah mengampuni kita dan Dia sanggup memulihkan hidup kita. Asal kita mau datang kepadanya, menyerahkan hidup kita, dan taat setiap saat. Mari kita nyatakan kembali komitmen kita ini di hadapan Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Dan setelah lagu ini berakhir, kami mengundang Bang Triawan untuk menutup ibadah kita. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan. Kepada Bang Triawan, kami persilakan untuk menutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat selalu setiap hari, setiap jam, setiap detik kepada Tuhan. Dan biarlah kami mentaati itu, mentaati Tuhan bukan dengan terpaksa, bukan dengan berat hati, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang sudah rela mengorbankan anaknya Tuhan kami Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, untuk menyatakan kasih-Mu yang besar kepada kami orang-orang yang jauh dari layak, jauh dari pantas untuk dikasihi ini. Kami yang seharusnya dimurkai, kami yang seharusnya dibuang ke api neraka. Tetapi karena cinta kasih-Mu yang begitu besar, Engkau justru mengorbankan anak-Mu untuk memikul upah dari dosa-dosa kami, yaitu dengan mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar untuk menaruh kepuasan kami, kasih kami, cinta kami, hasrat kami yang terdalam, bukan kepada hal-hal yang lain, kecuali di dalam Kristus saja. Karena kami sadar ya Tuhan, hanya di dalam Kristuslah kami akan menemukan kebebasan yang sejati.
kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang abadi, itu hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kuatkan anak-anakmu semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti acara ini. Biar tolonglah mereka supaya mereka bisa menyelesaikan studi mereka dengan baik. Dan berkati supaya mereka nanti bisa punya pekerjaan yang baik. Atau kalau ada yang mau merintis bisnis, Tuhan berikan keberhasilan. Supaya mereka boleh tercukupi akan kebutuhan-kebutuhan mereka. Supaya Tuhan juga anugerahkan pasangan hidup kepada setiap anak-anakmu. Dan kalau ada yang Tuhan panggil untuk single, Tuhan juga kuatkan, Tuhan juga berkati. Supaya mereka boleh tetap menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Dan kiranya setiap anak-anakmu di sini boleh mengerti panggilan mereka. Supaya mereka boleh mengerjakan mandat budaya dan mandat Injil itu. Melalui profesi, pekerjaan, keahlian mereka ya Tuhan. Sehingga mereka sungguh boleh menghadirkan shalom. Menghadirkan kerajaan Allah yang dipenuhi kebenaran, keadilan, kesejahteraan, damai sejahtera itu kepada lingkungan di mana mereka melayani, di mana mereka bekerja. Terima kasih ya Tuhan dan berkatilah supaya mereka juga boleh mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Mendukung misionaris, mendoakan misionaris, mendukung dana. Karena ladang itu sungguh-sungguh menguning. Tuhan itu begitu banyak, tapi pekerja sangat-sangat sedikit. Hamba-Mu bahkan berdoa juga supaya ada banyak anak-anakmu dari tempat ini yang juga akhirnya mau menyerahkan diri untuk fokus mengerjakan misi khususnya kepada suku-suku Trabekan. Demikian juga berkati setiap anak-anakmu supaya juga boleh tetap mendukung akan pelayanan yayasan alumni ini ya Tuhan. Supaya pemuritan di kampus bisa terus dikerjakan dengan baik ya Tuhan. Supaya akhirnya muncul semakin banyak alumni-alumni yang menjadi pemimpin yang akan membawa shalom, yang akan mengerjakan amanat agung sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Bagi yang sedang sedih, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Bagi yang sedang putus asa, anugerahkanlah pengharapan. Bagi yang sedang sakit, jamalah, sembuhkanlah Tuhan. Dan bagi yang sedang ada masalah-masalah yang berat, yang pelik, kiranya Tuhan anugerahkan jalan keluar untuk masalah-masalah mereka. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Dan kiranya kekuatan, perlindungan, serta pertumbuhan dari Allah Roh Kudus boleh terus tinggal bersama-sama dengan kami semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita di sesi yang pertama. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada pengurus YKPM untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara kita, Bang Triawan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya Berseba Pandia dari Departemen Pembinaan, mewakili dari seluruh pengurus YKPM BPC Medan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Triawan Wicaksono karena sudah memberikan waktunya, memberikan kerelaan hatinya untuk boleh melayani kita di sini, baik adik-adik pra alumni dan juga kami alumni. Jika saya sebagai alumni juga sangat terberkati di sini, saya percaya adik-adik kita juga sangat terberkati. Kami berdoa Bang
Wicaksono kiranya diberikan kesehatan senantiasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk terus melayani Tuhan dengan sukacita, dan kiranya semakin banyak orang yang terberkati lewat pelayanan yang Abang berikan. Sekian ucapan terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih kembali kepada Bang Triawan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Abang dan keluarga dimanapun berada.